Hai semua, perkenalkan, namaku Manuela Kristapil Pohang, berasal dari 10 IPS 3. Inilah podcast pertama kami di semester 2 ini. Podcast kami bernama Monochrome Podcast. Di sini, aku tentu tidak sendirian. Terdapat beberapa rekan temanku yang pastinya akan mengenalkan diri kepada kalian semua, para pendengar setia podcast kami. Kalau begitu, langsung yuk kepoin para anggota dari Monochrome Podcast. Hai semua, salam kenal. Aku Niki Fernando dari kelas 10 IPS 3. Halo, aku Cleodora Nashiwa Levina dari kelas 10 IPS 2. Oke, perkenalannya sudah kan? Kami harap kalian bisa hafal ya dengan suara-suara dari kami. Oh iya, di sini kami akan membahas seputar pembelajaran di sekolah kami. Tentunya dengan menggunakan tema yang menarik. Tema kami kali ini yakni mencegah dampak perubahan iklim. Ada yang tahu nggak sih tentang apa itu perubahan iklim? Sepertinya teman-teman dari rekanku ini bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu perubahan iklim sebelum kami masuk ke obrolan inti. Mungkin aku bisa membantu sedikit tentang apa itu perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Oh, seperti itu ya. Paham. Mungkin dari pendengar podcast kita juga sudah tahu tentang apa itu perubahan iklim. Kalau begitu, tanpa menunggu lama lagi, bagaimana kalau kita segera masuk ke dalam obrolan kita seputar dampak perubahan iklim dari berbagai mata pelajaran yang ada. Yang pertama membahas tentang atmosfer, yakni dari pengertiannya adalah lapisan udara atau selimut gas yang menyelubungi planet termasuk planet bumi, yang tentunya memiliki dampak dalam proses kehidupan manusia. Salah satunya yakni perubahan cuaca yang tak menentu di beberapa daerah. Wah, ternyata cukup menakutkan ya jika kita sebagai manusia tidak menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Oke, di sini kita bisa saling mengingatkan masyarakat atau orang-orang di sekitar kita dengan bersama-sama membuat announcement atau pengumuman, serta advertisement atau iklan tentang betapa pentingnya mencegah dampak perubahan iklim. Contoh-contoh mungkin seperti poster, dan juga dampak dari perubahan iklim tersebut, dan juga mengajak kita mengurangi perubahan iklim atau memperlambat perubahan iklim, dan juga iklan yang terdapat pada cuplikan gambar di layar kalian. Dari dua pelajaran barusan, kita sudah bisa belajar dari dua hal tentang equipment dan juga advertisement. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsekuensi manusia sebagai citra Allah dalam berelasi dengan sesama manusia yang bersaudara satu sama lain, yang dapat dilihat dari kitab Mazmur bab 8 ayat 5, yang mengatakan, "Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Yang berarti dalam kondisi dan situasi apapun, kita adalah gambaran dan rupa Allah yang diciptakan untuk saling menjaga baik secara manusia maupun lingkungan sekitar, sehingga dapat mencegah perubahan iklim yang kemungkinan besar akan bisa terjadi. Setelah kita belajar tentang citra Allah, kita bisa lanjut belajar tentang pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam proses negosiasi. Yang mana ketiga hal tersebut memiliki definisi yang berbeda, yakni yang pertama pemenuhan adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Selanjutnya yang kedua adalah penawaran, adalah puncak dari suatu proses negosiasi yang terjadi, di mana kedua belah pihak saling melakukan tawar-menawar. Dan yang terakhir, persetujuan, adalah kesepakatan yang dilakukan antara dua belah pihak terhadap negosiasi yang sedang dilakukan. Waduh, kalau negosiasi gitu juga menarik ya. Oke, dari proses negosiasi pada pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa membahas tentang alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Papa mi chi chu duo ji mo tuo je, yang berarti ayah mengendari sepeda motor setiap dia pergi. Contoh tersebut juga bisa berkaitan dengan tema kita, yakni dampak perubahan iklim. Yakni dengan kita menggunakan sepeda motor pribadi secara berkala untuk keperluan, maka lebih banyak pula polusi yang akan ada pada lingkungan kita.
Selain itu, kita juga bisa membandingkan perubahan jam dan juga iklim dari masa dulu di dalam pelajaran sejarah dunia. Contohnya saja pada masa peradaban di zaman dahulu, belum banyak kendaraan seperti zaman sekarang, jadi perubahan iklim juga tidak seperti di zaman sekarang. Nah, benar tuh Niki. Selain itu, jika kita bisa mencegah perubahan iklim atau mengurangi perubahan iklim, kita juga bisa tahu tentang iklim yang akan berubah. Dengan begitu, kita bisa menyiapkan segalanya, termasuk menyiapkan makanan. Makanan yang dimaksud yakni berupa makanan olahan awetan hewani, seperti sosis, nugget ikan, bakso, dan juga masih banyak jenis makanan lainnya. Selain itu, mengurangi perubahan iklim ini juga bisa mempertahankan negara kita dan juga dunia kita serta wawasan Nusantara yang ada di dalamnya. Dengan cara kebijakan pemerintah yaitu green bonds atau pengurangan rumah kaca atau adaptasi dan mitigasi. Dengan begitu, kita bisa menjaga terjadi perubahan iklim yang tidak stabil. Tidak hanya di Indonesia. Saat ini semua negara di dunia berupaya meningkatkan sumber pendanaan untuk mengatasi dan menjalankan program-program berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, sekarang kalian sudah paham kan dampak dari perubahan iklim dan juga bagaimana cara kita mengatasi dan juga menyiapkan perubahan iklim. Semoga kita bisa belajar dari podcast kali ini. Kita pamit dulu ya, sampai segini aja. Tungguin podcast kita selanjutnya ya. Dadah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.